Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Planning Production Inventory Control ini atau PPIC ini, kita melanjutkan yang kuliah online kemarin. Kita bahas sekarang terkait dengan strategi respon terhadap permintaan konsumen. Jadi ada beberapa strategi respon bagaimana kita menghadapi respon permintaan konsumen itu macam-macam. Pertama adalah design to order atau engineering to order. Jadi produk baru berdasarkan desain disepakati baru buat. Tidak ada inventory. Ya, jadi kayak misalnya kita bikin bangunan, kita bikin rancang bangunan dulu, setelah oke setuju bangunnya seperti ini, baru kita produksi. Contoh bikin kapal atau komputer khusus, atau gedung bertingkat, jembatan, produk teknologi, dan lain-lain. Itu design to order. Jadi kita tidak ada inventory besar dulu. Jadi hanya kita kerja setelah kita deal desainnya kita sepakati dulu. Yang kedua adalah make to order. Jadi kita hanya memiliki desain material yang standar. Jadi kita punya standar desain ini, material standar juga ada. Baru fokus murni spesifikasi kebutuhan pelanggan. Contoh produk pelatihan, contoh misalnya pelatihan apapun atau kerajinan atau batik kan sebenarnya sama aja bahan bakunya. Cuman ada desain standar. Contoh batik misalnya ada desain standar, desain yang milih yang mana. Kalau misalnya ini baru kita produksi banyak gitu ya. Yang ketiga adalah assemble to order. Artinya disediakan seluruh material, paket-paket, modul, permintaan. Jika ada order tinggal dirakit. Contoh misalnya furniture, restoran, otomotif. Jadi tinggal ada permintaan, paket-paketnya sudah siapkan. Kalau sudah ada tinggal kita olah pekerjaannya. Ya, ini contoh. Nah, keempat adalah make to stock. Jadi kita memproduksi ini dalam rangka untuk memenuhi persediaan yang ada di seluruh tempat penjualan, baik di persediaan itu material, di work in process atau WIP, produk akhir maupun titik distribusi yang lain. Biasanya pemenuhannya berdasarkan menggunakan metode peramalan. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana kita membuat metode peramalan. Contoh produksi ini adalah minuman, makanan, furniture, baju, dan lain-lain. Jadi mereka produksi ini dalam rangka untuk menyiapkan stok-stok yang ada di lapangan atau di distribusi. Yang kelima adalah make to demand. Produk ini, strategi ini adalah produk memenuhi permintaan pasar. Jadi mereka memproduksi berdasarkan permintaan pasar. Namun kecepatannya mirip dengan make to stock, tetapi memiliki proses berdasarkan pesanan. Jadi kayak mobil, misalnya saya atau otomotif, beli motor. Saya motor nanti dikerjakannya paling setelah 1 bulan baru dikirimkan produknya. Tapi inventory material dan atau produk akhir tetap ada, tetapi masih membatasi pada tingkat tertentu. Jadi memang tetap ada buffer stock tetap ada, tapi dia berdasarkan pesanan juga. Nah, semacam ini kita untuk step inventory ini kan tentunya ini kan misalnya stok yang ada di gudang. Selama berjalan waktu penjualan habis mulai pada saat tertentu, tapi harus ada satu buffer stock sebagai sarana untuk mengcover kalau terjadi lonjakan-lonjakan. Buffer stock itu adalah stok yang batas stok yang dibatasi. Jadi stok. Jadi pada saat mendekati buffer stock, nilai buffer stock itu harus cepat-cepat diisi, diorder kembali pada saat titik tertentu. Kemudian kembali lagi kalau tiba-tiba mendadak ada satu gejolak permintaan yang tiba-tiba mendadak, tentunya ini masih tetap tercover buffer stock ini. Jadi kalau melewati ini masih jalan, masih terpenuhi. Terus dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana manajemen permintaan itu.
Manajemen permintaan itu dibagi dua. Kadang kita harus melakukan peramalan yang tidak pasti. Yang kedua adalah peramalan yang pesanan berdasarkan yang pasti. Pesanan order bersifat pasti, suatu yang proses yang cakupan aktivitasnya pasti. Jadi menerima pesanan, saya butuh sekian, ada formulirnya pemesanan tersebut, pemasukan pesanan, order entry-nya, membuat janji dengan pelanggan, menangkap keinginan pelanggan apa maunya, menjadwalkan pembuatan scheduling manufacturing-nya, dan baru kita serahkan pemesanannya. Nah, peramalan ini aktivitasnya adalah bagian dari marketing atau research development untuk memperkirakan permintaan pelanggan atau penjualan sehingga dibuat dengan kuantitas yang tepat. Peramalan penjualan industri ini disebut dengan sales forecasting. Bahan dari peramalan ini adalah ramalan produk yang tidak pasti, ya, dan juga pesanan yang udah pasti. Kita cover dulu. Tidak dapat dilakukan peramalan jika memang sudah dapat dihitung. Contoh misalnya kita pesanannya ada 500 unit, sedangkan 500 unit misalnya otomotif mobil. Dibutuh 500 mobil, 500 pesanan 500 unit ini butuh kan satu unitnya ada otomatis ada 4 misalnya 4 ban. Berarti itu bukan peramalan. Itu kan sudah dipastikan direncanakan akhirnya 500 ban. Dari 100 misalnya di sini ada 100 mobil maka dibutuhkan 500 ban. Nah, bill of material adalah perhitungan yang butuh bahan baku struktur produk. Jadi itu bukan peramalan. Peramalan dilakukan hanya untuk menghitung yang tidak pasti dan tidak terkait dengan bill of material. Misalnya peramalan penjualan, peramalan permintaan. Tujuan peramalan adalah meramalkan permintaan dari item-item independent demand di masa datang. Kombinasi dengan pelayanan pesan dapat mengetahui total permintaan agar dapat memudahkan produksi. Ini dimaksudkan apa? Untuk memudahkan untuk persiapan pembelian bahan baku, barang, tempat, dan lain sebagainya. Efektivitas dan efisiensi dari manajemen produksi dan inventory ini dilakukan untuk kegiatan meramalkan dalam rangka untuk mengefektifkan efisiensi sebuah proses PPIC tersebut. Nah, ini adalah merupakan ada beberapa pertimbangan periode jangka panjang kita bisa lakukan dengan melakukan perhitungan perkiraan misalnya bulan, triwulan, tahunan berapa butuh perkiraan penjualan. Itu bisa mingguan, bulanan juga kalau dijabarkan lebih detail lagi menengah. Nah, jangka pendek juga per hari atau per minggu. Itu berdasarkan agregasi waktu. Tapi meramalkan dengan agregasi berdasarkan lokasi juga bisa. Misalnya dari secara global tuh dunia berapa, kemudian regional daerah Indonesia, daerah Malaysia, daerah Singapura itu akan penjualan kira-kira berapa, wilayah mana saja, dan volume fasilitas cabang apa saja. Nah, ini agregasi berdasarkan geografis. Yang ketiga adalah agregasi peramalan dalam bentuk kelompok produk, misalnya produk bisnisnya misalnya minyak wangi, bisnis produk baju dan lain sebagainya. Ini adalah item-item sebuah bagaimana membuat sebuah agregasi peramalan. Nah, untuk tugas 2 PPIC ini adalah tugas perseorangan, di mana merangkum jurnal yang tugas pertama kemarin PPIC telah kirim ke saya, buat presentasinya dan rekam presentasi tersebut dalam metode WinG, kemudian upload tersebut di YouTube sendiri, baru copy alamat YouTube ke email saya, kirim ke somamiharja@gmail.com sebelum hari Selasa minggu depan jam 6 pagi. Jangan lupa subjeknya tulis tugas 2 PPIC, tulis nama dan NIM-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.